Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 29 Desember 2023. Untuk pertama kalinya saya akan sharing season membaca buku dengan judul Lean Manufacturing. Bisa dibaca. Oke, saya bacakan. Lean Manufacturing, langkah pengurangan pemborosan dalam produksi, oleh Masayu Rosida ST MT dan Rosi Ismariani ST. Setelah saya baca dari buku ini dan saya bisa simpulkan, ada beberapa yang bisa saya sharingkan ke teman-teman semua yang ada di sini yang menonton video saya ini. Ini adalah memang betul buku ini berkaitan dengan keahlian saya di bidang saya, yaitu membuat atau memproduksi roti. Cuman jujur saja sih sebetulnya tidak cukup membantu untuk saya pribadi. Oke, sebentar ya, memori saya penuh, mungkin tidak bisa cukup banyak menyimpan. Oke, saya lanjut. Setelah saya baca buku ini, maaf suara saya agak kurang jelas karena saya sudah seminggu ini mengalami sakit demam. Sampai saat ini sebetulnya saya kerja dalam posisi sedang kurang enak badan, masih flu dan demam, sakit kepala dan batuk-batuk. Tapi saya ada kewajiban juga untuk sharing session yang selama ini memang saya belum pernah lakukan, dikarenakan memang selalu ada terkendala, dan ini adalah hari pertama saya akan melakukan sharing session buku tersebut. Oke, setelah saya baca mengenai dengan judul Lean Manufacturing atau langkah pengurangan pemborosan dalam produksi, dapat saya simpulkan itu yang pertama mengenai efisiensi produksi merupakan tujuan penting yang harus dicapai perusahaan. Kemudian Lean Manufacturing itu merupakan salah satu konsep utama yang digunakan dalam manufacturing yang tujuannya adalah untuk mengurangi berbagai bentuk pemborosan atau waste sehingga mampu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Di sini ada juga, yaitu pada awal tahun 1940 yang saya baca, konsep Lean Manufacturing telah menjadi sebuah paradigma baru yang dinilai memiliki banyak manfaat dalam penerapannya. Oke, cara menemukan akar permasalahannya tersebut dari waste tersebut ya, yang ada di bagian produksi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Lean Manufacturing tersebut. Terdapat 3 prinsip dasar dalam Lean Manufacturing yang dapat diterapkan dalam kegiatan produksi, yaitu satu, prinsip mendefinisikan nilai produk. Yang keduanya adalah prinsip menghilangkan pemborosan, dan yang ketiga itu prinsip mengutamakan karyawan. Kemudian untuk toolnya tersebut ada salah satu tools yang digunakan, menurut buku ini ada salah satu tools yang digunakan untuk menganalisis pada Lean Manufacturing adalah dengan menggunakan Value Stream Mapping atau VSM. Value stream adalah aliran utama semua aktivitas, baik value added dan non value added activity yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk, yaitu aliran produksi dari raw material sehingga ke tangan konsumen, dan aliran desain dari konsep sampai launching produk. Analisis penyebab timbulnya waste yang saya baca di sini, ada beberapa kesimpulan mengenai analisis penyebab timbulnya waste tersebut adalah salah satunya dengan waste defect. Waste defect pada proses pemasukan bahan baku ke mesin mixer
disebabkan oleh tidak sesuainya ukuran roti yang diinginkan untuk diproduksi. Defek pada proses bake pemanggangan adonan bisa disebabkan oleh suhu dari mesin bake yang tidak merata, sehingga roti menjadi tidak matang secara sempurna ataupun justru gosong dan berakhir pada kondisi tidak layak dijual. Jadi kembali lagi bahwa waste tersebut tuh bisa penyebab utamanya adalah dari mesin yang kita gunakan, mesin yang tidak sesuai standar, mesin yang masih jadul atau tidak otomatis, tidak kekinian, sehingga menimbulkan banyak reject, produk waste yang matang tidak merata, yang produk gosong. Itu yang terjadi di produksi Factory Dramaga sebetulnya, karena kita hingga saat ini menggunakan oven yang menurut sesuai standar. Menurut sesuai standar saya pribadi khususnya, ini adalah mesin oven yang kurang bagus ataupun tidak layak untuk membuat produk yang bahkan di bakery tersebut terlalu standar, high standar untuk SOP rejectnya, dimana mereka tidak mau roti yang terlalu matang, tidak mau roti yang terlalu pucat, ataupun banyak keluhan-keluhan dari bakery, terutama frontline di bakery di jajaran Amor Cake and Bakery ini, yang melakukan standar kualitas yang terlalu tinggi, tidak sebanding dengan oven yang kita miliki yang kualitasnya tidak memadai. Jadi secara tidak sadar perusahaan telah banyak merugi dengan kesalahan kita pribadi yang tidak mengupgrade kualitas standar mesin ataupun tidak upgrade mengenai high standar yang diterapkan oleh bakery, sehingga tidak ada titik temu yang menyebabkan semua punya SOP masing-masing sendiri, tidak ada patokan SOP yang seharusnya digunakan, dan itulah yang terjadi sampai saat ini. Untuk selanjutnya yang saya baca itu mengenai waste waiting. Waste waiting itu terjadi karena kurangnya jumlah operator pada proses pemasukan adonan ke mesin mapping. Hal ini dikarenakan memang dibutuhkan lebih dari satu pekerja untuk melakukan proses tersebut. Yang pertama tadi itu dari mesin, yang kedua itu dari manpowernya sendiri. Itu Dramaga itu di bulan terakhir ini, lately, ada 22 orang operator produksi yang baru, yang minim pengalaman, bahkan zero pengalaman untuk membuat roti, membuat kue, mendekor kue dan lain-lainnya. Itu zero skill, karena kemampuan kita untuk merekrut karyawan ini budgetnya tidak bisa lebih dari seperti kita merekrut karyawan yang punya skill. Jadi kita benar-benar ngebentuk karyawan operator produksi tersebut dari nol dan kita ajari. Nah, dari proses pembelajaran itu mereka secara tidak sadar membuat produk yang tidak baik atau rentan reject di berbagai divisi dikarenakan skill mereka yang kurang. Sebetulnya pemahaman yang salah buat perusahaan adalah kita merekrut karyawan yang tidak bisa apa-apa dikarenakan mereka mau digaji berapapun. Menurut saya itu adalah salah, karena tetap saja kita akan merugi
di minimal 3-6 bulan pertama untuk mengasah skill mereka dan membuat mereka itu membuat produk yang tidak layak jual, dan tentu akan melakukan pemborosan dalam produksi seperti pembuangan apapun waste itu, reject produksi, karena mereka dalam proses pembelajaran. Itu akan lebih mahal harganya ketika kita merekrut karyawan yang memang betul-betul sudah jadi atau minimal sudah ada penguasaan skill tertentu di bidangnya masing-masing. Itulah yang terjadi di Factory Dramaga selama kurang lebih 2 atau 3 bulan terakhir ini, yang menyebabkan kita mencapai pemenuhan yang kurang. So, yang pertama adalah pemenuhan untuk bakery yang sangat kurang, dari 98% pada awalnya menjadi 84% hingga kini. Itu dari segi pemenuhan. Dari segi reject produksi, kita bisa mereject sampai di hari ini itu ada sekitar 2000-an pieces produk yang kita reject, dan kalau kita hitung jumlah rupiahnya itu bisa sangat luar biasa, walaupun angkanya masih di angka 2-4% waste-nya. Tapi itu adalah suatu langkah yang menurut saya kurang baik ketika kita merekrut karyawan yang tidak memiliki skill di bidangnya. Untuk itu, manpower adalah aset pertama perusahaan yang betul-betul bisa merubah mindset untuk pengurangan pemborosan dalam produksi, karena semakin mereka skillnya ahli, maka tingkat reject pun akan semakin berkurang, walaupun masih ada titik celah di mesin yang kita gunakan yang masih tidak atau kurang standar, yang sering mengalami gosong atau